Kali ini kita ingin sharing tentang kontrarian. Kenapa kaidah investasi yang berbeda dengan mayoritas itu penting? Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Arwi Dianto, founder bolasalju.com. Jumpa lagi di Edukasi Bola Salju. Kali ini kita ingin sharing tentang kontrarian. Kenapa kaidah investasi yang berbeda dengan mayoritas itu penting? Sikap kita yang berbeda dengan pasar, sikap kita yang bisa independen adalah salah satu cara untuk meraih keuntungan yang optimal. Salah satu ajaran penting dari yang kita bisa pelajari dari Warren Buffett, guru-guru investasi lain, Charlie Munger atau Ben Graham atau Peter Lynch adalah ketetapan hati untuk tetap yakin dengan investasi kita. Karena itu adalah jalan satu-satunya untuk meraih keuntungan yang maksimal. Logikanya gimana? Gini. Anggaplah situasi seperti beberapa hari yang lalu. Ada pengumuman pergantian Menteri Keuangan, saham turun -1, sekian persen. Esoknya masih turun lagi sekian persen. IHSG yang sebelumnya naik, euforia, turun mendadak karena ada pergantian Menteri Keuangan, seperti itu. Di sikap itu, saya membaca beberapa pendapat, beberapa opini, beberapa istilahnya ajakan bahwa wah, kalau seperti ini kita lebih baik keluar dari bursa, ada ketidakpastian, ancaman global di mana-mana, kurs dolar naik dan seterusnya, sangat mengkhawatirkan. Kalau di saat seperti itu Anda mengambil keputusan mengikuti mayoritas, padahal sebelumnya Anda sudah yakin dengan posisi-posisi investasi Anda. Bagaimana mungkin dunia hanya berubah dalam 10 hari, padahal situasi belum jelas, situasi belum tentu. Nah, disitulah pentingnya Anda kontra. Kami di Bola Salju tidak melakukan apa-apa, dan hasilnya pada saat IHSG turun saat itu, portofolio kami dalam pantauan -4%. Sangat mengkhawatirkan, hanya 1 bulan minus, tapi kalau dilihat dari kinerja total perjalanan year to date yang pada saat itu sudah 30-an% year to date kami, sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak masalah, turun sekitar mungkin 25% atau 23% seperti itu ya. Apakah mengkhawatirkan? Bisa iya, bisa tidak. Nah, di sini pentingnya kami kontra terhadap pendapat itu. Kami berpikir, nah ini langkah selanjutnya atau strategi sehingga Anda perlu mengambil keputusan kontrarian terhadap pasar. Begini, di Bola Salju kami sudah pernah menerbitkan 2 analisis penting untuk melihat ekonomi Indonesia. Analisis pertama adalah bank, kami juga sudah mengupdate di Agustus yang lalu. So far hasilnya Anda juga bisa lihat di media sosial kami. Pengamatan kami apa? Simpanan naik dan kenaikan melebihi suku bunga, artinya positif. Simpanan memang benar-benar tumbuh dari dana nasabah yang bertambah di seluruh perbankan di Indonesia. Itu satu. Yang kedua, kredit di tahun 2024 naik, positif sekali dan naiknya besar. Ada yang di atas 10%, bahkan rata-rata sekitar 11% kenaikan dari 10 bank yang kami amati. Artinya, demand permodalan itu ada. Dan ini tidak hanya di bank himbara atau bank BUMN saja, bank swasta, bank kecil-kecil yang lain, tair di bawahnya juga seperti itu. Artinya ada harapan bahwa masyarakat, baik usaha atau individu, baik untuk keperluan permodalan atau keperluan konsumsi, itu memang ada keinginan untuk meminjam dana. Nah itu, kredit naik, simpanan naik, meskipun di tahun 2025 pertumbuhannya kurang maksimal, gitu ya. Nah, di tahun 2024 kami juga menerbitkan analisis ringkas, nggak ringkas ya, ke member. Kita
nggak ringkas sih, kita analisis beberapa perusahaan, sekitar hampir 15 perusahaan consumer goods. Nah, ini sudut pandang lain kami untuk melihat ekonomi Indonesia, ya, seperti itu. Nah, kami tidak atau belum selesai menyelesaikan analisis yang terbaru untuk kondisi tahun 2025, tetapi di 2024 itu kami melihat memang ada pergeseran ekonomi atau prioritas ekonomi di masyarakat, ya. Sementara tadi di bank permodalan sudah tumbuh, simpanan tumbuh, demand naik, tetapi bank-bank kayak apa ya, main aman gitu ya. Mereka lebih memilih menyimpan dana di Bank Indonesia daripada menyalurkan kredit, karena menyalurkan kredit perlu effort, perlu analisis kredit, perlu seleksi nasabah, perlu menghadapi resiko kredit macet, perlu resiko ekonomi dan seterusnya. Daripada capek-capek mereka titipin aja di SBI atau beli SBN atau obligasi dan lain-lain. Bunganya sudah lumayan meskipun lebih kecil daripada bunga kredit, tapi not bad, aman gitu. Mereka mungkin mengambil keputusan seperti itu. Nah, di sisi konsumer kami melihat ada pergeseran. Di sisi konsumsi umum kita melihat pertumbuhan yang mungkin tumbuhnya nggak pesat seperti era-era atau periode sebelumnya, tetapi ada pertumbuhan di situ. Di sisi yang lain, di segmen yang lain, misalnya segmen itu konsumsi itu kan tier pertama ya, primer, kebutuhan primer. Di kebutuhan sekunder, di kebutuhan tersier seperti pariwisata, restoran, demand-nya memang turun, dan itu kita sadari dari ukuran-ukuran ekonomi yang ada. Nah, tetapi kami memahami bahwa ketika konsumsi tidak turun, ketika barang sehari-hari tidak masalah, demand masyarakat masih ada. Bahkan masih ada pertumbuhan di sana. Pertumbuhannya melebihi inflasi. Artinya masyarakat masih tidak menurunkan konsumsi, tidak menurunkan spending utama gitu. Artinya kami merasa ekonomi baik-baik saja. Disitulah kami berani bersikap. Apalagi saham-saham dalam portofolio kami masih positif semua secara fundamental, tidak masalah. Hutang masih terjaga levelnya, profit masih oke, potensi masih bagus, bahkan ada beberapa pembalikan. Portofolio kami sendiri sudah turn around di bulan-bulan 3 bulan, 4 bulan terakhir. Not bad. Di tahun ini kami di hasil terakhir tanggal 12 kemarin, 12 September, portofolio kami ya sudah 36%, not bad. Portofolio kami selisih 25% dari indeks LQ45, not bad. Disitulah kemudian beberapa hari kita dengar Menteri Keuangan baru, Pak Purbaya, mengeluarkan kebijakan baru setelah beliau diangkat, mengalirkan dana 200 triliun dari BI, simpanan pemerintah, ke sistem perbankan. Ada pembalikan tiba-tiba. Di titik ini, portofolio kami tanggal 12 kemarin sudah plus positif 1%, year to date 36%, not bad. Nah, itu pentingnya kontrarian. Nah, saudara-saudara, kenapa kontrarian ini penting? Saya jelaskan argumennya di belakang, buat Anda yang mengikuti sampai ke belakang. Terima kasih supportnya ya. Begini penjelasannya. Tanpa kontra terhadap pasar, Anda tidak akan bisa apa-apa. Tanpa kontra, Anda tidak akan disiplin. Tanpa kontra, tanpa melawan arus pasar, Anda hanya mendapatkan saham-saham yang mahal. Tanpa kontrarian, tanpa berbeda dengan pasar, Anda hanya akan mengikuti emiten-emiten yang hot, emiten-emiten yang sedang populer. Di satu sisi, kita mengikuti arus massa, memang nyaman. Kalau salah, kita merasa nggak payah banget. Oh, semua salah, gitu ya. Tetapi di sisi lain, apakah itu menguntungkan buat portofolio kita? Bukankah justru tugas kita adalah menghasilkan return yang lebih dari market, lebih dari pasar? Salah satu teori investasi yang sudah jelas, untuk mengikuti pasar itu gampang banget. Anda tinggal mempunyai sekelompok aset yang mewakili perusahaan-perusahaan yang bagus, yang tumbuh dalam jangka panjang. Dengan memiliki sekelompok itu, Anda sudah menyamai pasar, gitu lah. Nah, itu di portofolio Alpen kami pakai.
metode seperti itu, tapi hanya 10 saham. Yang terbaik saja perusahaan besar, LQ45 jadinya ya, atau 80 atau bukan 80 ya, mungkin ya LQ45 atau saham-saham terbesar lah, market cap-nya di atas puluhan triliun lah, mungkin seperti itu ya. Dengan memiliki segitu, kami tambah bumbu, kita hanya membeli di harga yang murah. Jadi ada unsur value di sana. Disiplin saja, not bad. Kami sudah selisih 23% dibanding LQ45 indeksnya. Padahal itu saham-saham mostly di LQ45. Begitu. Itu cara sederhana. Tetapi kalau Anda ingin memperoleh keuntungan yang lebih dari itu susah. Dalam sejarah, sekedar sharing, kami secara pribadi saya punya return 735% selama 11 tahun. Di portofolio asing, luar negeri, di pasar Amerika, saya punya return 20% untuk portofolio pribadi selama 22 tahun aja. Saya nggak ngitung ya KGR-nya. Kalau yang tadi KGR-nya ya lumayan lah, 21%. Nah, kami ekspektasi dasar ingin setidaknya 15% year over year, tapi hingga sekarang di Karsten masih 11% sekian untuk 5 tahun. Belum apa-apa, tidak membuktikan apa-apa di situ. Tetapi seperti tadi kami bilang, ya itu cara kita, tetap kontra. Kita harus yakin, karena itulah caranya kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih baik daripada pasar. Meskipun kita menghadapi fluktuasi yang lumayan dalam jangka yang berapa tahun ya, hampir 3 tahun seperti itu. Nah, itu pentingnya kontrarian, karena dengan kontrarian Anda akan memperoleh posisi yang berbeda. Artinya apa? Kalau berbeda, kalau pasar pergi atau menghargai mahal, Anda memilih yang murah, gitu ya. Kalau pasar menghargai murah, ya, Anda berani. Murah artinya pasar menjual kan, Anda berani membeli. Seperti itu. Hampir mirip dengan pepatah Warren Buffett, be greedy when others are fearful, be fearful when others are greedy. Semuanya adalah kontrarian. Kalau nggak kontrarian, ya mungkin return-nya Anda mungkin biasa-biasa. Sangat tidak masuk akal ada strategi mengikuti pasar menghasilkan return yang melebihi pasar. Make sense. Demikian edukasi kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di edukasi kami